Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat bagi kita semua. Tidak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati serta teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Khairun Inayah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dakwah mengenai implementasi sikap toleransi serta ketekunan Rasulullah di zaman milenial. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan 2 poin penting, yaitu toleransi serta ketekunan. Teman-teman semuanya, Rasulullah SAW merupakan manusia yang sempurna, manusia yang mulia, serta sosok suri tauladan bagi kita semua umat manusia. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok yang mempunyai rasa toleransi yang sangat tinggi. Pernah suatu ketika orang-orang Nasrani datang mengunjungi Nabi Muhammad di Madinah. Nabi Muhammad menyambut mereka di Masjid Nabawi. Pada saat itu bertepatan pula waktunya orang-orang Nasrani untuk melaksanakan kebaktian, yaitu ibadah mereka. Minta izinlah mereka kepada Nabi Muhammad untuk melakukan ibadah. Nabi Muhammad pun mengizinkan mereka dan menyuruh mereka untuk beribadah di Masjid Nabawi. Pada saat itu, para sahabat Nabi yang mendengar memprotes dan melarang hal tersebut. Namun, Nabi memerintahkan, biarkanlah mereka. Di sini kita dapat lihat, kita dapat tahu betapa tinggi rasa toleransi yang dimiliki Rasulullah. Dan kita juga harus bisa mencontoh dan menerapkan toleransi yang dimiliki Rasulullah dalam kehidupan kita. Di era milenial ini sangat miris sekali mendengar banyak berita tentang orang-orang yang intoleran. Mereka kurang memahami apa itu toleransi. Mereka belum bisa menerapkan toleransi yang dimiliki Rasulullah dalam kehidupan mereka. Hal seperti ini harus segera dihapuskan. Apalagi kita, generasi milenial yang tumbuh dan berkembang di tengah banyaknya perbedaan. Kita harus bisa menyikapi hal tersebut. Kita harus bisa menjunjung tinggi rasa toleransi. Kita bisa meniru toleransi yang dimiliki Rasulullah, lalu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Sekarang banyak sekali, bahkan orang-orang menganggap bahwa generasi milenial itu adalah generasi yang sangat minim toleransinya. Padahal juga banyak dari generasi kita yang mempunyai rasa toleransi yang sangat tinggi. Namun karena ada segelintir orang yang intoleran, sehingga membuat generasi kita dicap sebagai generasi yang minim toleran terhadap kaum minoritas. Sekali lagi hal seperti ini harus dihapuskan. Karena kita adalah generasi muda, kita adalah generasi masa depan yang harus saling bekerja sama untuk membangun negara di masa yang akan datang. Kita harus bisa meniru toleransi Rasulullah dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Misalnya, menghargai teman yang berbeda keyakinan, kemudian tidak menyinggung perbedaan yang ada saat ini. Dewan Juri serta teman-teman yang dirahmati Allah, kita melanjutkan pada poin kedua, yaitu ketekunan Rasulullah. Ketekunan merupakan nilai yang sangat penting bagi kehidupan ini, karena ketekunan merupakan kunci dari kesuksesan. Nabi Muhammad sudah dikenal sebagai saudagar sejak usia muda, di mana pada usia 12 tahun, beliau sudah mengikuti perjalanan dagang bersama pamannya Abu Thalib. Dari berbagai perjalanan dagang yang beliau lakukan, Nabi berhasil membina dirinya sebagai saudagar yang mempunyai integritas yang luar biasa. Kita pada usia 12 tahun sedang apa?
Apa kita sudah seperti Rasulullah? Belum. Jadi teman-teman, ketekunan itu seperti yang saya katakan merupakan suatu nilai yang sangat penting bagi kehidupan. Kita harus bisa meniru ketekunan yang dimiliki Rasulullah dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Dengan belajar. Belajar itu merupakan ikhtiar kita untuk mencapai kesuksesan. Belajar itu merupakan usaha kita, sebagai bentuk usaha kita untuk mencapai kesuksesan. Kita generasi milenial sering dianggap sebagai generasi yang enggan kenal apa itu kerja keras, apa itu usaha, apa itu ikhtiar. Jadi kita harus membuang prasangka seperti itu. Kita harus merubahnya. Caranya adalah dengan belajar. Karena belajar itu salah satu bentuk ikhtiarnya. Jadi teman-teman, jika diberi tugas oleh guru, kerjakan. Jangan mengeluh. Nabi Muhammad saja di usia 12 tahun sudah ikut perjalanan dagang. Sementara kita hanya disuruh belajar. Karena sebagai generasi muda, yang bisa kita lakukan adalah belajar dan hanya belajar. Teman-teman semua, dapat kita simpulkan di sini bahwa dua nilai tersebut merupakan nilai yang penting bagi kehidupan kita. Nilai yang harus kita miliki dan harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena dua nilai tersebut yang akan membina kita menjadi orang yang lebih baik di masa yang akan datang. Sekian dari saya, apabila ada salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.